Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anggista dari kelas K420 MNR dengan NPM 112111484. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Manggul Jaya. Jalan Raya Cibodas, nomor 35, Bandung, Jawa Barat, nomor telepon 0213456277 dengan fax 8975675766563. PT Manggul Jaya adalah produsen wiring harness terbaik di seluruh penjuru dunia, bergerak dalam bidang otomotif. Di tengah dunia yang kian berkembang pesat seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk senantiasa semakin efektif dan lincah dalam beradaptasi menghadapi setiap perubahan. Organisasi yang optimal merupakan perpaduan antara utilisasi sumber daya organisasi dengan dihadapkan pada kesediaan waktu. Efisiensi antara input yang dialokasikan dengan hasil yang diharapkan, serta beberapa efektif suatu proses mencapai sasaran yang dituju. Manggul Jaya terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan perusahaan, salah satunya melalui implementasi struktur organisasi perusahaan yang ditinjau secara berkala efektivitasnya. Langsung saja kepada contoh analisis SWOT-nya. Berikut adalah analisis SWOT untuk perusahaan kabel otomotif Manggul Jaya, mobil, dan motor. Untuk strength-nya, pengalaman dan keahlian. Perusahaan memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup dalam produksi kabel otomotif dengan sejarah panjang industri ini. Dan yang kedua, ada portofolio produk yang diversifikasi. Adanya portofolio produk yang luas dan diverifikasi mencakup kabel untuk berbagai jenis mobil dan motor, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Kualitas produk yang tinggi. Fokus pada kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk kabel otomotif memenuhi standar keamanan dan kinerja yang tinggi. Dan yang keempat, ada jaringan distribusi yang kuat, memiliki jaringan distribusi yang mapan dan efisien untuk menyediakan produk ke berbagai pasar dan pelanggan. Kelemahannya ada pada ketergantungan pada pasar tertentu. Ketergantungan pada beberapa pasar atau pelanggan utama dapat meningkatkan resiko jika pasar tersebut mengalami penurunan. Tingginya biaya produksi yang tinggi, terutama jika menggunakan bahan atau teknologi tertentu yang mahal, dapat mengurangi keuntungan bersih. Dan yang ketiga, ketergantungan pada suplai bahan baku. Ketergantungan pada pemasok bahan baku tertentu, terutama jika pasokan tidak stabil, dapat menjadi risiko bagi kelangsungan produksi. Rendahnya inovasi produk. Kurangnya inovasi dalam mengembangkan produk kabel otomotif baru dapat menyebabkan kurangnya daya tarik bagi pelanggan yang mencari teknologi baru. Dan selanjutnya ada peluang. Peningkatan permintaan mobil listrik. Dengan perkembangan mobil listrik, perusahaan dapat melihat peluang untuk memproduksi kabel yang mendukung teknologi ini. Ekspansi pasar internasional. Mengeksplorasi pasar internasional dapat membuka peluang baru dan meningkatkan pangsa pasar global. Dan selanjutnya, pengembangan produk inovatif. Menyelidiki dan mengembangkan produk inovatif yang memenuhi tren baru dalam industri otomotif. Dan selanjutnya ada kemitraan dengan produsen kendaraan. Menjalin kemitraan dengan produsen kendaraan untuk menyediakan solusi kabel yang integrasi dengan baik. Adapun ancamannya yaitu persaingan ketat. Persaingan tinggi di pasar otomotif dapat mengakibatkan penurunan harga dan margin keuntungan. Perubahan kebijakan regulasi. Perubahan regulasi terkait keamanan atau lingkungan dapat mempengaruhi persyaratan produk dan proses produksi. Volatilitas harga bahan produk. Kenaikan harga bahan baku seperti logam dan kabel dapat berdampak negatif pada biaya produksi, teknologi baru, dan pergantian produk.
Perkembangan teknologi baru atau pergeseran konsumen ke jenis kabel yang berbeda dapat menjadi ancaman terhadap produk yang sudah ada. Analisis SWOT ini bertujuan untuk membantu perusahaan memahami posisi relatifnya di pasar dan mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk memanfaatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mengambil peluang, dan mengatasi ancaman. Harap dicatat bahwa faktor-faktor ini bersifat umum dan rincian dapat bervariasi tergantung pada situasi khusus perusahaan. Adapun identifikasi dan definisi masalah, identifikasi masalah terkait dengan kinerja produk, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, atau tantangan lainnya yang dihadapi perusahaan. Contoh, masalah mungkin meliputi penurunan penjualan, keluhan pelanggan terkait kualitas produk, peningkatan biaya produksi, atau kebutuhan untuk meningkatkan daya saing. Pengumpulan data yang diperlukan, mengumpulkan data yang relevan dan penting untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan. Data tersebut mungkin mencakup informasi tentang pasar otomotif, tren industri, analisis pesaing, umpan balik, pelanggan, kinerja, operasional, internasional, dan lain-lain. Diagnosis menganalisis data yang telah mengumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Langkah-langkah ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan posisinya di pasar. Selanjutnya ada perencanaan perubahan dan implementasinya. Berdasarkan analisis SWOT, merencanakan perubahan yang diperlukan untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan proses produksi, pengembangan produk baru, strategi pemasaran yang disesuaikan, atau peningkatan efisiensi operasional, evaluasi dan feedback. Menetapkan metrik atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan implementasi perubahan, melakukan evaluasi teratur untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan dan menilai dampaknya terhadap kinerja perusahaan, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, karyawan, dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah-langkah yang diambil. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data yang diperlukan, mendiagnosis kondisi perusahaan, merencanakan dan mengimplementasi perubahan yang diperlukan, serta mengevaluasi dan memberikan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Berikut adalah beberapa jenis transaksi atau kegiatan yang dapat mendukung pengembangan bisnis usaha perusahaan otomotif setelah mendapatkan respon positif dari pelanggan, distributor, dari pihak terkait lainnya. Melakukan ekspansi produk, memperluas jangkauan produk dengan mengembangkan kabel otomotif baru untuk kendaraan atau aplikasi baru. Misalnya, menghasilkan kabel untuk jenis kendaraan yang berbeda atau memperluas lini produk dengan menambahkan fitur-fitur baru atau teknologi baru. Selanjutnya ada penetrasi pasar baru. Memasuki pasar baru, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang sebelumnya belum dimasuki perusahaan, ini bisa berupa ekspansi geografis ke negara atau wilayah baru, atau mencari segmen pasar baru dalam pasar yang sudah ada kemitraan strategis. Menjalani kemitraan dengan pihak lain dalam rantai nilai otomotif seperti produsen kendaraan, dealer, atau pemasok komponen untuk meningkatkan visibilitas produk, distribusi, atau akses ke teknologi baru. Selanjutnya ada investasi dan dalam riset pengembangan R&D. Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif, efisien, atau ramah lingkungan. Ini dapat mengikuti perkembangan teknologi baru, pembaruan produk, atau perbaikan proses produksi, peningkatan kapasitas produksi, memperluas kapasitas produksi untuk mengakomodasi permintaan yang sangat meningkat dari pelanggan. Ini bisa berupa pembangunan pabrik baru, penambahan mesin dan peralatan produksi,
atau optimalisasi proses produksi yang ada. Pemasaran dan promosi. Melakukan kampanye pemasaran yang lebih agresif untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, atau memperkenalkan produk baru kepada pelanggan potensial. Ini bisa mencakup iklan, promosi, penjualan, kehadiran di pameran otomotif, atau strategi pemasaran digital. Selanjutnya ada peningkatan layanan pelanggan. Memperluas atau meningkatkan layanan pelanggan termasuk layanan purna jual. Dukungan ini atau program loyalitas pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja dan pemantauan. Menetapkan metrik kinerja yang jelas untuk memantau kemajuan dalam mengembangkan bisnis dan secara teratur mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan mengimplementasikan jenis transaksi atau kegiatan ini, perusahaan dapat mendukung perkembangan bisnis dengan cara yang berkelanjutan dan strategis, serta memanfaatkan momentum positif yang telah dibangun dan respon yang baik dari pelanggan dan pihak terkait lainnya. Sekian pemaparan tentang PT Manggul Jaya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.